Pemirsa, lebih dari 17.000 relawan telah terdaftar untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu bagaimana penempatan dan koordinasinya? Kita akan berbincang melalui Skype dengan Ketua Relawan Gugus Tugas COVID-19, Andre Rahadian. Selamat sore, Pak Andre. Selamat sore. Ya, Pak Andre, dari mulai awal rekrutmen hingga hari ini sudah ada berapa relawan yang terdaftar menurut data dari Gugus Tugas COVID-19? Oke, yang terdaftar sampai kemarin malam 17.961 orang, di mana 3.000-nya relawan medis, 4.000 relawan medis. Ini sebagian sudah kita berikan juga data relawan yang kita Kemenkes dan Oke, dari tadi 17.900 relawan ini latar belakangnya seperti apa? Komposisi antara relawan medis dan relawan non-medis? Ya, jadi kalau kita lihat dari yang medis, itu ada sekitar perawat ada 1.100 orang, psikolog ada 77 orang, dokter dan dokter spesialis ada 29 orang. Jadi kalau yang non medis kita kumpulkan dari yang mereka ahli di logistik, administrasi umum, masuk juga administrasi rumah sakit dan supir ambulans. Oke, tadi dikatakan ada data 17.900, apakah ini juga sudah termasuk kepada relawan-relawan yang mendaftar ke misalnya Kemdikbud atau integrasi datanya seperti apa? Ya, sekarang masih proses terus, jadi ada 2.900 dari Kemdikbud yang sudah diintegrasikan untuk sebagai relawan yang mahasiswa akan membantu secara online dan di Kemkes itu ada sekitar 4.000 yang terdaftar dan sekarang sudah 360 yang sudah ditempatkan di rumah sakit. Itu informasi yang kita terima dari Kemkes. Oke, ada yang mendaftar di gugus tugas, ada yang kemudian mendaftar di Kemdikbud dan juga Kemenkes. Tapi nanti pada saat penempatannya ini akan seperti apa? Siapa yang akan menentukan relawan ditempatkan di rumah sakit rujukan yang mana? Untuk medis kita pakai approach satu pintu, di mana BPSDM Kesehatan menjadi pihak yang mengumpulkan semua data, menerima permintaan dari rumah sakit maupun instansi, dan mereka juga yang akan melakukan seleksi serta medical check up ke para tenaga medis yang akan ditetapkan. Dan saat ini sudah tersebar kemana saja, Pak Andre? Apanya? Saat ini relawan ini sudah tersebar ke mana saja? Yang medis di rumah sakit atlet sebagian besar Galang dan ya, yang lain juga karena ini PKP kan harus dilakukan secara bersama ya. Nah, mengenai jaminan kesehatan bagi relawan yang sudah siap ditugaskan di berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 sendiri seperti apa? Jaminan kesehatan kita kerjasama dengan BPJS Sostek, ini kita dapat perlindungan untuk kecelakaan dan kematian. Sedangkan untuk proses kerjanya sendiri itu standar dari Kemkes, di mana semua harus dapat perlindungan, menggunakan APD lengkap, dan juga jamnya diatur sehingga masa kerja ini mereka 14 hari bertugas, 14 hari akan dikarantina, lagi dari keluar. Oke, Pak Andre, apakah ada semacam pemberian materi standar operasional prosedur atau SOP bagi para relawan yang akan bertugas? Nah, jawaban dari Pak Andre kita akan tunggu, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dan pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan mengenai peran relawan dalam penanganan COVID-19. Masih bersama Ketua Relawan Gugus Tugas COVID-19, Bapak Andre Rahadian. Pak Andre, untuk relawan sendiri, apakah akan ada pemberian materi SOP dalam penanganan COVID-19? Iya, jadi memang fungsi kita sebagai koordinator ini bukan hanya menerima dan menempatkan relawan, tapi juga mempersiapkan relawan dengan SOP yang sesuai dengan bidang yang akan dilakukan. Jadi ini salah satu sentral yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi pembuatan SOP, bagaimana mereka harus masuk ke bidang tugasnya,
apa yang harus dilengkapi. Kalau misalnya nanti ada bersinggungan dengan PDP, kita juga harus siapkan APD yang lengkap. Kalau misalnya nanti ini psikososial, mereka kita latih juga gimana menghadapi masyarakat. Ya. Baik Pak Andre, kita harapkan peran relawan ini dapat bersama-sama untuk menangani COVID-19 dan membantu para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Terima kasih Bapak Andre Rahardian telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.